Jadi sekarang dari awal lagi tuh. Jamnya jam berapa ya ini? Santri Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Diulang lagi je mas. Wa addilan muta'addiake sira laziman ing fi'il lazim biharfi jarrin kelawan huruf jar. Wa in khulifa lan lamun dan buang apa huruf jar, panasbu mongko utawi nasab iku lil munjarri kaduwe lafat kang genjeraken. Naklan hale den nukilake. Wa fi annalan utawi buang huruf jar annal wa anlan an iku yatoribu berlaku apa buang ma amni labsin sartane amane keserupaan. Ka ajibtu ayyadu, ajibtu gawok sapa ingsun, ayyadu ing yen-to bayar fitlah sapa kaum. Fi'il lazim boleh dimutaaddikan, fi'il lazim boleh dimutaaddikan. Salah satu caranya adalah dengan diberikan huruf jar. Wa'addi laziman biharfi jar. Contohnya jalasa zaidun fil masjid. Jalasa zaidun, ya sudah, jalasa itu fi'il lazim, nggak bisa punya maf'ul bih. Paling-paling bisa ditambah keterangan aja, jalasa zaidun fil masjid, sudah. Itu pun ya jalasnya jadi mutaaddi, tapi mutaaddinya dibantu oleh huruf jar. Kalau tidak ada huruf jar ya bisa. Jadi tapi secara kias gitu. Wa in khudif fan nasbu lil munjari, kalau huruf jarnya dibuang maka secara nakal maka huruf jarnya boleh dibuang. Contoh marartu bi zaidin, maka menjadi nas'ul khafid marartu zaidan. Nah, marartu zaidan itu berarti mengira-ngirakan bi yang dibuang. Marartu bi zaidin akhirnya dirubah menjadi marartu zaidan. Secara nakal, secara simai begitu. Wa fi anna wa ayyataribu. Sekarang secara ittirad, secara kias. Setelah huruf jarinya bisa dibuang apabila memang setelah huruf jar tersebut ada anna dan ada an. Anna itu
termasuknya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Lalu an itu ya an fi'il mudhari aja. Tapi yang penting ma'amni labsin, aman dari keserupaan. Contohnya ajibtu min ayyadu, begitu. Ajibtu gawok sapa ingsun min ayyadu, saking nyento bayar fidyah sapa kaum. Lah minnya boleh dibuang. Min ajibtu ayyadu, gitu loh ya. Ajibtu ayyadu. Ajibah itu memang lazim. Ajibah itu lazim. Jadi kalau ajibah mau dimuta'adikan ya harus bantu huruf jar. Gitu. Nah, ada dua cara kan, ada secara nakal, ada secara itirad. Kalau secara nakal ya tinggal dibuang aja huruf jarnya, diganti dengan asob, langsung kan gitu. Tapi kalau secara itirad, secara kias, caranya adalah dikasih an, dikasih anna atau dikasih an, nanti huruf jarnya boleh dibuang. Misalnya kalau saya duduk di samping saya duduk di masjid, ya itu sih bisanya cuma jalasa Zaidun fil masjid. Kalau harus nas'ul khafid tuh memang syadz sekali. Jalas tuh atau jalasa Zaidun masjidan. Itu secara nakal, secara namanya secara simai, secara pernyataan orang-orang Arab. Masalahnya jalasa Zaidun masjidan tuh ada enggak gitu maksudnya. Di kalangan orang Arab tuh ada enggak? Secara nakalnya namanya. Tapi secara itirad ya harus dikasih anna atau dikasih an. An nanti masuk ke fi'il, kalau anna masuk ke isim. Saya kagum kamu berdiri, saya mengagumimu berdiri. Jadi nggak bisa ajib tuka, tapi ajib betul annaka qaimun. Membuang min itu ajib betul min annaka qaimun, minnya dibuang. Khusus ya apabila tidak ada keserupaan. Tetapi kalau ada keserupaan seperti rohibaan dan rohiba fi, maka huruf jarnya nggak boleh dibuang. Karena rohiba itu mempunyai arti bertolak belakang. Kalau rohiba fi berarti punya arti cinta. Kalau rohibaan berarti punya arti benci. Gitu. Wal aslu sabku fa'ilin ma'nan kaman min albisan manzarakum nasjal yaman. Wal aslu lan utawi asale iku sabku fa'ilin, mendahulukan pelaku atau fa'il, maknan ing dalem maknane. Kaman min albisan, kaman koyo lafad man, min albisan saking pengucape albisan manzarokum nasjal yaman. Albisan nganggo temen nasiro, man ing wong, zaro kang mampir atau zaro kang ziarah sapa man, kum ing sira kabeh, nasjal yamani ing tenunane wong Yaman. Oke, untuk wal aslu ini idza ta'addal fi'lu ila maf'ulain. Apabila ada fi'il yang muta'addi pada dua maf'ul. Ulang ya. Idza ta'addal fi'lu ila maf'ulain, apabila ada fi'il yang muta'addi pada apa?
Asani minhuma laisa khobaron, yang keduanya bukan khobar. Kalau zona itu kan fi'il yang punya dua maf'ul. Tapi maf'ul yang keduanya berupa, iya kan? Aslinya khobar. Zaidun qaim. Asalnya Zaidun qaimun. Kemudian setelah kemasukan zonantu Zaidan qaimannya jadi maf'ul bih sekarang. Tapi kan dulunya mantan khobar dia. Gitu. Nah, ini bukan, ini berarti ikut wazan, ikut golongannya, rombongannya atau kasa itu loh. Ini gerombolannya atau sama kasa. Fal aslu taqdimu ma huwa fa'ilun fil ma'na. Maka sebenarnya yang asal adalah mendahulukan yang mempunyai arti fa'il. Apa maksudnya gini. Bukan berarti statusnya fa'il, bukan. Maksudnya gini, a'taitu Zaidan dirhaman. Gitu ya. A'taitu Zaidan dirhaman. Zaid orang bukan? Orang. Dirham orang bukan? Yang dimaksud fa'il itu si Zaidnya. Maksudnya bukan fa'il ya, lebih enaknya. Jadi jangan begini, apa itu dirhaman Zaid, dan jangan wal aslu sabku fa'ilin ma'nan kaman. Fa'il fil makna namanya, bukan fa'il tarkib, bukan. Ya, so. Kan kalau doroba Zaidun berarti Zaid itu kedudukannya sebagai tarkib fa'il. Ini bukan maksudnya fa'il fil makna. Kan ada dua maf'ul bih. Apa itu dirhaman Zaidan. Lah maka harus mendahulukan maf'ul bih. Jadi maf'ul bih pertamanya itu harus berupa orang gitu aja. Ngerti sih? Harus berupa fa'il fil makna. Apabila ada fi'il muta'addi pada dua maf'ul gitu maksudnya. Maka yang harus didahulukan adalah yang mana maf'ul keduanya laisa khobaron, bukan mantannya khobar. Itu. Maka apa? Harus dahulukan yang punya arti orang. Itu aja ya. Berarti yang benar a'taitu Zaidan dirhaman atau a'taitu dirhaman Zaidan. Nah, gitu. Maksudnya gitu. Itu yang maksud wal aslu sabku fa'ilin ma'nan kaman min albisan manzarakum nasjal yaman. Albisan man, ya zarokum tambahan lah itu mah. Anggap aja zarokum itu sebagai ini apa namanya, silahnya man. Wal aslu sabku fa'ilin, asal yang benar itu mendahulukan fa'il makna seperti man yang ada pada contoh min albisan manzarakum nasjal. Kita lihat mannya di situ. Albisan lah, katakan taukidnya. Albisan man zarakum nasjal yaman. Boleh begini. Albisan nasjal yaman man zarakum. Pakaikanlah seseorang yang sudah berziarah atau mampir di rumahmu sutra Yaman, tenunan Yaman. Jadi di sini ada dua maf'ul ya. Pertama orang, yang kedua tenunan, sutra lah. Jadi pakaikanlah dia atau pakaikanlah seseorang tenunan Yaman. Jadi yang punya akal, yang punya fa'il makna apa? Man atau nasjal Yaman? Man. Maka dahulukan, begitu maksudnya, ngerti nggak? Maka jangan begini. Albisan nasjal Yamani manzarakum. Gitu. Kalau mau tahu secara asli itu boleh-boleh aja, tapi secara asal wal aslu sabku fa'il. Itu. Tapi wa yalzamul aslu li mujibin ara.
wa tarku dzakal aslihat man qad yura wa yalzamu lan wajib opo al aslu netepi hukum asal limujibin krono ndahulukan fa'il fil makna aro kang sepi opo mujib watar kudza kal asli lan utawi ninggalake mengkonon-mengkonon asfal hatman hale wajib iku kodjuro terkadang den ruhake. Biasa ini mah ada treble sedikit lagi. Ai yal zamu al aslu, hukum asal yang tadi tuh itu kan namanya hukum asal. Sabku fa'ilin maknan tuh itu namanya hukum itu ya yal zamul aslu. Wa huwa taqdimul fa'il fil ma'na idza tara'a ma yujibu dzalik. Tapi wa huwa khauful lubsi, apabila tidak ada, sepertinya memang tidak ada kekhawatiran penyerupaan. Tapi kalau misalnya khauful lubsi dikhawatirkan nih, contoh a'taitu Zaidan Amron gitu, dua-duanya fa'il fil makna. A'taitu Zaid, saya memberikan Zaid Umar, gitu kan. Fayajibu tahdhimul ahdi minhuma, maka wajib untuk mendahulukan ya dari keduanya yang mau diambil. Wala yajuzu taqdimu ghairih li ajli lubsi, saya memberikan Zaid kepada Umar. Jadi yang mau diambil itu siapa? Yang mau diberikan itu siapa? Saya memberikan Zaid Umar, saya memberikan Umar Zaid. Susunannya harus begitu. Jadi jangan karena ya kalau tadi kan gampang karena tidak khauful lubsi, tidak ada keserupaan. Tapi kalau ini ya wa hadfu fadlatin guys, kita ulangi ya. Abi ini masih rada. Saya memberikan Zaid, saya memberikan kepada Zaid si Umar. Berarti yang dikasih itu siapa? Umar ya. Saya memberikan Zaid, saya memberikan Zaid kepada Umar. Maf'ul pertamanya Zaid, maf'ul keduanya Umar. Yang menerima itu siapa? Saya memberikan, saya kalau begini gimana? Saya memberikan kepada Zaid Umar. Berarti yang dikasih siapa? Umar Zaid. Saya kalau begini, saya memberikan kepada Zaid si Umar. Berarti yang jadi bendanya siapa maksudnya? Umar. Saya memberikan Zaid kepada Umar. Berarti jadi bendanya siapa? Aku jadi bingung. Yang derak ya.
Soalnya ini wala yajizu taqdim yang benar il yahtamilu ayyakina huwal fa'il wa qad yajibu taqdimu ma laysa fa'ilan fil ma'na wa ta'khiru ma huwa fa'ilun fil ma'na. Yalzamul aslu. Abi lah, kalau ada yang nggak tahu tuh rada penasaran deh. Yalzamul aslu wa huwa taqdimul fa'li fil ma'na, itu asalnya itar ama yujibu dalik, karena memang fa'il yang harus datang itu yang menerima. Wa huwa khauful lubsi, apabila terjadi kekhawatiran penyerupaan nahwu itu Zaidan Amron, wajib taqdimul akhli minhuma, maka wajib mendahulukan di antara keduanya yang ngambil. Maksudnya gimana? Wala yajuzu taqdimu ghairi, dan tidak diperbolehkan mendahulukan selain yang ngambil di ajlis lubsi, karena coba sih ada terjemahan nggak, kamu belajar tuh apa ya? Gak nyangka maksudnya mau tadi aja tuh angel pisan. Segini aja, itu belum tahu ya, ya. Waqad yajibu taqdimu laisa fa'ilan fil ma'na, terkadang wajib mendahulukan yang bukan fa'il fil ma'na. Wa ta'khiru ma huwa fa'ilun ma fil ma'na, bahkan mengakhirkan, ada bukunya, bentar, dan mengakhirkan apa yang secara makna itu fa'il. Nahwu a'taitu ad-dirhama sahibahu, kalau ini jelas ya, sahibahunya harus di apa namanya, diakhirkan. So, fa'il fil maknanya dirham apa sahibah? A'taitu ad-dirhama sahibahu, fa'il fil maknanya sahibahu kan, tapi harus diakhirkan. Kenapa? Ada domir kan, kembali kepada gampang kan. Fala yajuzu taqdimu sahibah wa in kana fa'ilan fil makna. Fala taqulu a'taitu sahibahu ad-dirhama li alla ya'udud dhamir ala mutaakhirin lafdhan kan. Kalau misalnya a'taitu sahibahu ad-dirhama, nanti ya'udu ala mutaakhirin lafdhan. Coba lihat bukunya. Bentar ya. Nah, diharuskan menurut kaidah asal karena terdapat suatu hal yang mewajibkan, ya. Terkadang diharuskan pula meninggalkan kaidah asal
manakala keadaannya menuntut demikian. Ya, menurut kaidah asal telah ditetapkan untuk mendahulukan lafadz yang mengandung makna fa'il apabila terdapat sesuatu yang mewajibkan hal itu. Yang dimaksud adalah dikhawatirkan akan menimbulkan keliruan pemahaman seperti dalam contoh a'taitu Zaidan amron, aku telah memberikan amar kepada Zaid. Dalam keadaan seperti ini, contoh di atas diwajibkan mendahulukan salah seorang di antara keduanya yang berperan sebagai pengambil. Tapi malah lu nggak paham. Gini. A'taitu Zaidan dirhaman. Berarti yang ngambil A'taitu Zaidan amron, berarti yang jadi budak siapa? Amr. Berarti yang ngambil siapa tadi? Begitu ya? Berarti seakan-akan Amr itu meskipun orang juga, tapi benda yang bisa dijual belikan misalnya. Paham nggak maksudnya? Ya sama seperti konsep kita yang pertama, cuman Abi masih belum paham. Apakah berarti begini, tidak boleh kita mengatakan A'taitu Zaidan amron dengan maksud saya memberikan Zaid kepada Amr. Oke. Ini gampang aja lah. Amron dengan Zaid kan iltibas. Iya kan? Iltibas. Anggap saja Amr itu adalah budak. Begitu. Terus Abi pengen menjual Amr ke Zaid. Maka pernyataannya adalah a'taitu siapa? Zaidan Amr. Berarti bendanya adalah Amr. Begitu bukan? Sebab bisa saja maknanya begini, saya memberikan Zaid kepada Amr kan? Ngerti gak? Saya memberikan Zaid kepada Amr. Jadi nanti yang jadi budak siapa? Zaid. Berarti sekarang sih betul. Berarti ayal zamul aslu wa taqdimul fa'il bima idza tara'a ma yujawidu wa huwa khawful lubsinahu a'taitu Zaidan amran fa yajibu taqdimul akhdi minhuma. Diwajibkan mendahulukan salah seorang di antara kedua yang berperan sebagai pengambil dan tidak boleh mendahulukan yang lainnya. Maksudnya supaya tidak menimbulkan labes pemahaman yang keliru. Karena salah satu di antara keduanya dapat pula berkedudukan sebagai fa'il berlaku. Ya begitu aja ya, nggak usah ribet lah. Contoh misalnya, apa sih yang kira-kira teman-temannya atau tuh apa lagi? Ro'a dah. Ro'a sih temennya. Rona. Sa'ala ya. Oke. Sa'al tuh emang Sa'ala masuk. Kata siapa Sa'ala masuk? Aku meminta ayyuma mro'ah, mana-mana perempuan Sa'ala tolakon li zaujiha, dibantu sama huruf jer. Maf'ul keduanya itu huruf jer. Sa'al tu ad-dirhama li Zaid. Kan saya meminta uang kepada Zaid. Atau Sa'al tu ad-dirhama Zaidan. Ada nggak begitu?
Salah ya. Yang tidak boleh itu apa itu dirhama sahibahu, gampang kan kalau ini. Fa'il fil maknanya apa? Ad-dirham atau sahibah? Sahibah, tapi tidak boleh didahulukan karena ada dhamir. Wallahu a'lam.